Jadi dari warga yang kami juga dikasih penginapan di rumahnya itu juga menceritakan. Jadi ketika air sudah sampai di Atap. plafon rumahnya ya, atap rumahnya seperti Itu di Tamiang ya gitu. dok ya. Ya, itu di Tamiang. Jadi mereka mengungsinya ke rumah tetangganya yang tingkat seperti itu. Kemudian rumah di samping kanan kirinya itu hanyut semua seperti gitu. Lah ketika warga ini tahu rumahnya hanyut itu sempat pingsan. Tapi oleh warga yang lainnya ini dikuatkan. Sudah, pokoknya kita harus kuat, harus kuat, nanti rumah yang hanyut kita bangun bersama. Dan alhamdulillah itu luar biasa. Jadi ketika kami ke sana itu sudah ditunjukkan rumah yang hanyut itu sudah berdiri kembali karena gotong royong sama antar tetangganya. Itu luar biasa. Pak Ketua PMI sana itu cerita begini. Ketika ada warga yang mengeluh, Pak saya lapar, saya belum makan. Jawabannya itu sungguh bikin terenyuh lagi mbak. Jadi gini, kamu hanya hari ini nggak makan, kamu hanya lapar hari ini. Tapi lihat saudara-saudaramu di Palestina di sana. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kalau ketika di sana ada tidak kasus misalnya keluarganya hilang dan sampai yang stres gitu sepertinya tidak ada ya. Saya orang di sana memang tegar-tegar Tegar. ya waktu di sana ya. Bahkan saya mau cerita mbak, ketika kami sedang berdiskusi itu kita di markas PMI di Tamiang, itu Pak Ketua PMI di sana itu cerita begini. Ketika ada warga yang mengeluh, Pak saya lapar, saya belum makan. Jadi dia nggak memberi beras atau makanan nggak. Jawabannya itu sungguh bikin terenyuh lagi mbak. Jadi gini, kamu hanya hari ini nggak makan, kamu hanya lapar hari ini. Tapi lihat saudara-saudaramu di Palestina di sana. Orang yang kena bencana mbak, bayangkan orang yang kena bencana, rumahnya habis, bahkan keluarganya ada yang meninggal, itu dia masih bisa jawab Palestina. Iya. Kamu lihat saudaramu di Palestina di sana. Di sana itu setiap hari dibom, nggak makan, nggak ada Ya, air setiap hari. Tapi mereka masih bisa tegar. Kamu di sini hanya tidak bisa makan, tidak ada bom, tidak ada perang di sini. Seharusnya kamu lebih kuat, harus bisa lebih bersyukur. Itu yang bikin ya itu mungkin bikin untuk motivasi berebes saya. motivasi warganya dari kepala Aduh, desanya ya. iya. Mungkin juga dari warga ini dari warga Mbak ya. Iya. Jadi dari warga yang kami juga dikasih penginapan di rumahnya itu juga menceritakan. Jadi ketika air sudah sampai di Atap. plafon rumahnya ya, atap rumahnya seperti Itu di Tamiang ya gitu. dok ya. Ya, itu di Tamiang. Jadi rumah mereka mengungsinya ke rumah tetangganya yang tingkat seperti itu. Kemudian rumah di sampingnya, di samping kanan kirinya itu hanyut semua seperti gitu. Lah ketika warga ini tahu rumahnya hanyut itu sempat pingsan. Tapi oleh warga yang lainnya ini dikuatkan. Sudah, pokoknya kita harus kuat, harus kuat, nanti rumah yang hanyut kita bangun bersama. Dan alhamdulillah itu luar biasa. Jadi ketika kami ke sana itu sudah ditunjukkan rumah yang hanyut itu sudah berdiri kembali karena gotong royong sama antar tetangganya. Itu luar biasa. Ya. Masya Allah, ya. Berarti memang kekeluargaannya di sana sangat besar juga ya, berarti di Iya. sana ya. Sangat bagus sekali. Kalau misalnya selama di sana mungkin gambaran budaya dari teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Aceh itu seperti apa dok mungkin? Kalau gambaran budaya yang ada di sana, gambarannya seperti itu. Iya, Aceh ini termasuk provinsi yang istimewa karena provinsi yang Syariah, syariah itu ya. satu-satunya provinsi syariah. Ini yang kami lihat dan mungkin juga apa yang kami lihat ini kan hanya tidak lama ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang baik untuk kita semua. Jadi
bagaimana masyarakat ini mempunyai adat kebiasaan atau akhlak yang mungkin juga perlu kita contoh di sana itu yang semuanya itu apa namanya semuanya itu eh, didasarkan pada ajaran agama atau akhlak yang mulia seperti itu, dimana di situ ndak ada laki-laki yang pakai celana pendek, ndak ada mungkin anak-anak yang pacaran seperti itu, karena memang misalnya pacaran seperti itu mungkin Kena polisi syariah. warganya juga sudah ngingetin sendiri. Tapi Semua Pak, kecuali ya semua. mungkin kecuali ada oknum seperti itu mungkin ya juga tetap ada. Tapi yang selama kami lihat di sana seperti itu. Terus di hotel-hotel hotel-hotelnya juga gitu. Hotel-hotelnya ada Kajian peraturan yang merokok. enggak boleh apa namanya membawa pasangan yang non muhrim seperti gitu. Ya, sehingga kan kalau keluarga nginap di hotel dan seterusnya itu kan keluarga yang di rumah kan juga tenang seperti itu, karena di sana eh, ada apa namanya ada kebijakan di hotel seperti itu. Kemudian juga di hotel kita yang beragama Islam itu kan fasilitas untuk ibadah sajadah Al-Quran itu ada di hotel ya. Hal-hal yang seperti itu hal-hal yang baik ya Bahkan mungkin ada ya. kajiannya dok. Oh Di ya hotel itu. Iya, di iya. kafe ya, di Di kafe KW itu ada kajiannya juga. hotel yang punya kafe itu ada kajian di Kajiannya. kafe, walaupun yang ngaji itu juga ada yang ngerokok dan seterusnya, tapi Iya. itu hal-hal yang menurut kami positif Pak ya. Mereka memang punya kebiasaan ngopi, tapi ya tadi ngopinya itu dalam dalam hal yang baik seperti gitu. Mungkin itu sebagian yang kami lihat ya adat-adatnya, dan juga mungkin di kampung-kampungnya seperti gitu tokoh tokoh adat atau tokoh kampungnya itu pegang nilai-nilai akhlaknya itu masih bagus sekali gitu. Iya Mbak, jadi pas kita pertama kali datang di sana itu kita memang sedikit agak ada kesulitan untuk komunikasi dengan orang Aceh karena walaupun juga Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu campur-campur dengan Bahasa bahasa daerahnya daerah Aceh Aceh. dan itu membuat kami kesulitan. Kalaupun bisa bahasa Indonesia, kadang logatnya itu cepat gitu loh, Iya, cepat dan kita memahaminya juga sulit. Dan iya. untungnya itu kita berkolaborasi dengan PMI Aceh setempat. Dan Hmm. ini kenapa saya pakai Iya. Kenapa coba Pak Agi rompi diceritakan PMI? ini ada rompi Alma Sehat, ini rompinya PMI. Jadi ini dari suatu hal yang tidak sengaja. Jadi Mm-mm. pas kita berangkat itu, Pak Dr. Rosid sudah mempersiapkan rompinya, tapi lupa terbawa. Hmm. Teringatnya itu di bandara. Akhirnya rompi yang saya bawa itu saya serahkan ke Pak Dr. Rosid karena beliau kan ketua tim dan juga dokternya. Terus saya akhirnya pakai rompi PMI punya PMI Aceh Besar. Dan alhamdulillahnya itu kita pakai rompi PMI itu lebih diterima di sana. Walaupun kita kolaborasinya dengan Rumah Sakit Amal Sehat. Dan akhirnya warga juga tahu, oh ini yang mengerjakan yang bakti sosial pengobatan di sini adalah Rumah Sakit Amal Sehat bekerja sama dengan Dengan PMI. PMI. Intinya kita lebih diterima di sana itu pakai pakai baju PMI. Mungkin kalau hanya Amal Sehat, mungkin di sana kurang diterima. Oh ini dari mana? Iya. Tapi dengan kita pakai rompi yang dari PMI ini, mereka sudah pada tahu. Bahkan waktu kami di beberapa daerah, waktu saya jalan sendiri itu ada warga, "Oh, dari TPM ya Mas?" Hmm. "Iya, saya minta obat." Iya gitu, minta obat gitu. Akhirnya saya temukan dengan tim kita yang kesehatan, kita di sini walaupun saya juga dari Amal Sehat ya. Itu Iya, saya juga konsulnya sama Pak Dokter dari Rosid. Sehat. Iya. Ketemukan ini kita ada dokternya dari Rumah Sakit Amal Sehat. Sehat gitu. Mungkin jalan Allah juga Iya, ya, jalan Allah juga. supaya rompinya tertinggal, kemudian diberi Ya. rompi PMI. Intinya kolaborasi kita dengan Iya, PMI itu bisa lebih diterima terima di di masyarakat masyarakat. Aceh. Nggih. Mungkin bukannya tidak diterima apa gitu ya, cuma memang kolaborasi dengan PMI itu memudahkan ya, Iya. memudahkan semuanya gitu, dan
masyarakat Aceh dengan PMI itu memang ada hubungan yang Oh iya. bagus sekali seperti itu Iya. ya. Berarti ibaratnya mungkin kalau di Jawa kayak damkar gitu ya PMI Nah, ya. iya. Ada Betul. apa-apa telepon damkar, kalau di sana ada apa telepon PMI gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau pas di Aceh sendiri ketika menjadi relawan, tantangan dan kendala apa yang dihadapi mungkin bagi masing-masing? Mungkin dari Mas Hendra dulu. Ya, kalau kendala mungkin ya di daerah bencana ya, Mbak. Ya mungkin akses mungkin seperti itu, kadang kan jalannya becek atau tempatnya jauh, jadi kan mungkin kendalanya seperti itu. Kalau yang lain mungkin apa yang bisa ditambahkan? Pernah Iya. dorong mobil Oh gitu ya. nggak, Pak? Oh iya, Oh, ya itu itu juga. Di Aceh Timur ya. Pas kita pertama kali di Aceh Timur, itu kita di daerah agak masuk itu agak jauh juga. Itu di daerah pegunungan, itu aksesnya sulit dan jembatannya putus. Itu pakai jembatan darurat. Jadi sama BPBD di sana itu jalannya itu di kayak dibuat jalan buatan itu loh. Itu tanahnya diuruk, kemudian di situ mobil bisa lewat. Dan yang kami takutkan itu kalau terjadi hujan. Oh Kalau iya, banjir, Jir. itu kalau banjir kita mungkin bisa ke sana, bisa sampai sana, tapi kita nggak bisa balik kalau hujan. Iya, Dan iya. itu yang menjadi was-was kami waktu itu. Kemudian pas kita di mana? Langkahan ya? Langkahan. Langkahan itu gedung Mbak yang kita dorong-dorong mobil itu memang aksesnya masih sulit, masih becek. Itu kalau mobilnya mobil biasa, nggak 4x4 itu juga mungkin kesusahan. Dan beberapa kali kita menuju ke sana itu mobil kita selip dan kita harus mendorong. Bahkan yang bikin saya agak malu, agak terenyuh itu Pak Dokter ikut dorong. Luar biasa sekali. Pak Ya Dokter ikut Allah. dorong, bahkan ikut mengangkat logistik juga. Itu yang bikin saya malu. Iya. Iya, iya, iya. Mungkin dari Pak Dokter sendiri tantangannya seperti apa, Dok, waktu menjadi relawan? Iya, tantangannya yang pertama memang kendala di komunikasi ya. Memang orang Aceh itu bahasanya bahasa sendiri. Kalau warga masyarakat kan memang mereka ngomongnya kan pakai bahasa Aceh sendiri lah Iya. itu cukup cukup sulit dipahami untuk kami. Iya. Terus yang kedua juga kendala di transportasi ya, kendala di transportasi khususnya di kita masuk ke daerah-daerah lokasi titik pengungsian kan yang kampungnya hilang, yang jembatannya hilang seperti gitu tadi yang diceritakan itu untuk menuju ke titik pengungsi itu lewat jalur darat sementara tapi jalur daratnya itu di bekas kampung yang hilang dan jadi sungai itu sehingga kendaraannya kan naik turun naik turun masuk di jalur sementara di jalan sementara yang dibuat di tengah sungai itu kan eh, itu relatif sangat berisiko seperti gitu. Jadi kalau salah sedikit ya bisa masuk ke sungai. Kalau hujan banjir lagi berarti jalannya hilang dan tidak tahu bisa kembali apa Atau tidak tidak, seperti ya. Kita gitu sampai ya. balik ya itu Dok. Pas Dan malam-malam itu Dok. itu pas ke titik pengungsi di situ kita kan sebenarnya mau lihat satu kampung yang tertimbun tanah longsor seperti itu hujan deras sekali dan akhirnya kami memutuskan tidak jadi ke situ balik dan alhamdulillah baliknya itu ternyata tidak hujan. Jadi kalau sudah itu hujan ya kami tidak tahu Mungkin menginap di Iya. nginap di titik pengungsi itu. Iya, mungkin sekarang belum podcast ya, Dok ya. Masih di Aceh sana ya. Menunggu jembatan. Oke. Baik, jadi memang kondisi di sana memang banyak sekali tantangan ya. Tapi pernah tidak, Dok, waktu ke sana kan pasti dari tempat satu ke tempat yang lainnya itu kan pasti singgah ya di titik-titik pengungsian Iya. seperti itu. Apakah ada titik pengungsian yang kondisinya jauh dari layak, Dok, waktu di sana atau semuanya sudah lumayan membaik?
Eh, untuk titik-titik pengungsi sebenarnya dari BNPB, dari pemerintah Mm-mm. daerah, dari ini juga sudah cukup baik. Tapi mungkin memang masih perlu, masih sangat perlu juga bantuan atau uluran kita, ya. Jadi artinya kalau mereka masih di titik pengungsi itu kan berarti kita belum tahu mereka nanti untuk rumahnya atau kembalinya kemana seperti itu. Jadi menurut saya memang namanya juga di pengungsian ya. Iya. Jadi apa namanya, saluran untuk keperluan air bersih untuk Mm-mm. MCK seperti Mm-mm. itu kan memang tetap terbatas. Tapi sudah, ya sudah ada seperti itu walaupun memang masih ya, masih kondisi seadanya seperti itu. Oke. Tapi waktu di sana banyak juga ya teman-teman relawan yang di sana. Ada banyak juga ya. Iya banyak. Ya. Ada banyak juga. Kemudian untuk mungkin saran bagi sahabat-sahabat amal sehat semuanya ya dok ya, kan sekarang masih ada banyak sekali penggalangan dana, Iya. penggalangan donasi. Mungkin donasi apa yang mungkin bisa diberikan ke masyarakat sana dan memang mereka sangat membutuhkan, itu biasanya donasinya berupa apa dok? Yang di sana sangat membutuhkan. Eh, Mungkin untuk kondisi sekarang yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita itu di samping tetap ya sembako ada, yang selalu mereka minta memang untuk kebutuhan ibadah mereka ya, Al-Quran, mukena, sarung, sajadah itu mereka sangat memerlukan juga. Masih terus ada sampai permintaan sampai hari ini ke kami pulang ini. Kemudian juga mungkin yang juga sangat diperlukan itu adalah tenaga relawan ya untuk membersihkan, bantu membersihkan fasilitas umum atau rumah-rumah warga yang memang mungkin perlu dibantu untuk dibersihkan. Jadi menurut saya uluran tangan kita semua, donasi kita semua masih sangat diperlukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera seperti itu. Oke, baik. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya lebih ke ini nggih, tips ya. Mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin tertarik menjadi relawan, Dok. Mungkin setelah ini juga ada gelombang dua, mungkin Dok, relawan ke Aceh lagi. Mungkin tipsnya, Dok, untuk menjaga kesehatan fisik dari relawan itu sendiri. Jadi kan kita sebagai relawan kan melakukan pelayanan terhadap masyarakat, tapi juga harus memperhatikan kesehatan fisik. Nah, tipsnya supaya ketika kita sedang melakukan kegiatan relawan dan fisik dan mental kita terjaga itu kalau dari Pak Dokter sendiri bagaimana, Dok? Yang pertama mungkin yang perlu disiapkan teman-teman yang akan berangkat jadi relawan di Sumatera, di Aceh, Sumbar maupun Sumut itu. Yang pertama jaga untuk stamina-nya ya, karena kita di lokasi bencana seperti gitu, itu kita dituntut untuk sewaktu-waktu, kita diperlukan, kita diajak untuk memberikan bantuan ke lokasi-lokasi itu kan jamnya itu tidak tentu ya, kadang pagi, siang, sore, bahkan sampai malam dan seperti itu ya. Yang perlu dijaga yang pertama memang kondisi fisiknya, dengan pokoknya jangan lupa makan dan minumnya dijaga. Tapi insya Allah kita ketika memberikan bantuan kepada mereka itu Allah yang akan kuatkan. Jadi selama di sana itu rasa capek, rasa lelah seperti itu kayaknya kok anu ya, kok apa namanya? Seperti tidak ada rasa capek, tidak ada rasa. Pokoknya kita dipanggil, diajak ya selalu siap sedia seperti itu. Terus yang kedua dijaga ibadahnya. Kemudian yang ketiga ya karena kita masuk ke lokasi bencana yang kita kadang tidak tahu di situ itu mungkin cari air bersih sulit, cari warung juga tidak ada seperti gitu ya. Selalu bawa bekal sendiri seperti gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Angger, Pak Hendra bagaimana Kalau tipsnya? kalau saya sih yang pertama luruskan niat karena kita kan di sana membantu.
kita di sana itu membantu orang yang sedang terkena bencana, musibah. Kita ke sana itu bukan hanya sekedar untuk rekreasi bencana, bukan, enggak. Tapi di sana kita memang benar-benar membantu. Kemudian harus dikuatkan fisiknya. Mungkin sewaktu-waktu kita eh, nggak makan, tidak dapatkan makanan gitu. Kadang kita kemarin tuh juga makannya juga jamak gitu loh. Iya, Jadi iya, iya, iya. pagi makan, sarapan, siang nggak makan, bahkan nanti makannya lagi sampai malam gitu. Terus mungkin kalau sampai di sana mungkin kadang tidak sesuai dengan ekspektasi dengan apa yang kita pikirkan. Itu anggapan-anggapan seperti itu harus harus kita hilangkan. Karena memang di sana itu memang benar-benar memerlukan bantuan, apa yang mereka butuhkan ya eh, semampu kita harus kita bantu. Gitu. Intinya kita harus meluruskan niat gitu. Iya. Kalau dari Pak Hendra? Ya, kalau dari saya mungkin yang pertama mungkin harus gembira dulu ya. Jadi kan Iya. kalau kita gembira pasti moodnya bisa naik, Iya. terus kesehatan bisa terjaga. Iya. Sebenarnya kan kalau di bencana itu hampir mirip lah. Di sini juga pelayanan mengobati, maksudnya pendampingan pasien, di sana juga pendampingan pasien. Bedanya kalau di sini harian itu di rumah sakit, kalau di sana kan di tempat bencana seperti Iya. itu Oh mungkin. iya. Berarti Pak Hendra jangan-jangan penggembira di kelompok ya? Ini selalu gembira ya. Oh ya. Bagus ya, berarti Pak Dokter pemilihan timnya tepat. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Mungkin untuk closing statement, pesan terakhir ya, mungkin ada pesan atau mungkin ada pesan-pesan mungkin kepada masyarakat Aceh atau kepada teman-teman kita yang ada di Slogoimo, di Wonogiri, di manapun itu untuk membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Aceh. Mungkin dari Pak Dokter dulu. Iya. Mungkin untuk pesan saudara-saudara kami yang ada di Sumatera, di Aceh, Sumbar, dan Sumut, tetap semangat dan jadikan ini motivasi ya untuk bisa terus semangat bersatu bersama-sama bangkit kembali Aceh, Sumbar, dan Sumut. Terus yang pesan kami untuk teman-teman yang ada di Amal Sehat dan yang lainnya, mari momen yang ada ini kita gunakan untuk senantiasa mengasah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera. Mari kita ulurkan tangan kita, mari kita sisihkan donasi kita sampai mereka pulih kembali, mereka kembali ke rumahnya, anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan normal, pasarnya kembali buka, masjidnya kembali ramai dengan anak-anak yang ngaji, dan semua saudara-saudara kita yang terkena bencana ya bisa hidup normal kembali. Dan sekali lagi ini mari kita jadikan momen untuk bisa peduli, untuk bisa berbagi, dan mudah-mudahan ini juga mempersatukan Indonesia untuk bersama-sama peduli kepada Aceh sehingga memperkuat persaudaraan, persatuan sebangsa dan setanah air. Amin, amin. Monggo dari Pak Angger. Kalau saya untuk masyarakat Aceh, Sumbar, dan Sumut tetap kuat, tetap berjuang, jangan menyerah. Eh, Badai pasti berlalu, pasti kita semua bisa bangkit. Dan untuk teman-teman yang di sini yang tidak terkena bencana, mohon tetap berisik. Maksudnya berisik, jangan biarkan bencana ini hanya berlalu begitu saja, enggak. Tapi tetap kita memberikan support, motivasi. Karena saudara eh, di Aceh, Sumbar, dan Sumut itu adalah saudara-saudara kita. Mereka masih membutuhkan kita, masih membutuhkan support kita, masih membutuhkan
bantuan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu, Mbak. Oke. Monggo Pak Hendra. Untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera, tetap semangat. Kalian ini orang hebat yang memang terpilih untuk 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 bencana ini, dan tetap kuat. Dan untuk teman-teman relawan yang berada di sana, kami sangat berterima kasih kepada mereka karena sampai detik ini relawan di sana masih sangat banyak dan tetap membantu untuk pemulihan kondisi di Aceh. Ya, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Dokter, Pak Angger, Pak Hendra atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini mungkin bisa bermanfaat ya untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semua yang mungkin di Aceh ataupun yang sedang hatinya terpanggil untuk terus berisik tadi ya, menjadi relawan ataupun memberikan donasi dan dukungan terbaik untuk saudara-saudara kita di Aceh. Dan jangan lupa untuk sahabat amal sehat, kita selalu doakan ya, semoga teman-teman kita, saudara kita yang di Aceh bisa tetap kuat, bisa kembali lagi beraktivitas normal. Sama donasinya. Oh iya. Ditunggu donasi. Oh iya, ditunggu donasinya ya. Kalau misalnya ingin berdonasi bisa melalui Rumah Sakit Amal Sehat juga, nggih, Dok. Dan Nanti pasti 100% tersalurkan, tanpa iya. dipotong. Tanpa dipotong apapun. Ini Mas mulia sekali ya sekarang ya, Masya Allah sekali. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk berdonasi bagi saudara-saudara kita di Aceh, bisa berdonasi di Rumah Sakit Amal Sehat. Mungkin bisa menghubungi ke nomor Kering Peduli nggak, Dok? Iya. Bisa, atau ke nomor Rumah Sakit Amal Sehat di media sosial Rumah Sakit Amal Sehat juga bisa. Nanti kami bantu untuk salurkan ke saudara-saudara kita di Aceh. Dan Rumah Sakit Amal Sehat ingin melakukan relawan tahap 2 ya, Dok ya? Iya. Ini ya, Dok ya. Iya. Oke, nanti dalam waktu dekat kami juga akan melakukan kegiatan relawan lagi di sana, menyalurkan bantuan. Semoga ini bisa menjadi langkah kita ya, Dok ya, langkah kita meskipun kecil, tapi insya Allah daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Oke. Baik, mungkin itu sekian podcast Asa hari ini. Semoga menjadi ilmu dan juga ladang pahala bagi kita semuanya. Ada kekurangannya dari saya pribadi, ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.